Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Abi, saya sebagai kameramen dan editor. Nah, perkenalkan nama saya Ridwan Aryadi sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Niko Maulana sebagai yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Farhan Maja sebagai penulis. Kembali lagi dengan saya Niko Maulana dan juga rekan saya Farhan Maja. Di sini saya akan kedatangan tamu yaitu Ridwan Aryadi. Awal apa yang membuat kamu memiliki trauma seperti ini? Nah, jadi awal mulanya sih sejak SMP tuh saya tuh merasa bisa ya karena banyak harapan-harapan dari orang saya yang tidak terpenuhi gitu. Jadi saya lebih kayak menyiksa diri lah kayak ya saya gambar atau segala macam. Jadi awal mulanya ya seperti itu, ya gelisah dan ya jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bisa kamu menjawab pertanyaan yang paling intens mengenai kesehatan mentalmu? Paling intens sih dulu ya, kesehatan mental saya itu ya sangat-sangat hancur. Jadi saya lebih kayak untuk menahan rasa sakit, saya biasanya lebih kayak nyakitin diri saya sendiri, kayak seperti kayak gambar segala macam, dan gambarnya itu lebih ke diri saya sendiri. Ya saya nyaman melakukan itu sih, kayak daripada otak saya yang bersikap ambuk gitu, kayak ini harus ini gitu. Saya itu terlalu berisik, jadi saya lebih nyaman dengan menyakiti diri saya sendiri sih. Apakah kamu memiliki masalah perasaan saat ini yang tak bisa diucapkan? Kalau saat ini sih, kalau buat perasaan sih enggak sih, lebih ke gelisah aja sih, lebih kayak ya nggak tahu mau ngapain sih. Khawatir itu berlebih. Iya, seperti itu. Bisakah Anda mengenali kepribadian diri Anda saat ini? Kalau kepribadian sih saya lebih ke nggak tahu sih mau gimana ya, karena kan lebih diatur oleh orang tua ya, jadi saya nggak tahu lah mau ngapain lah, kayak lebih nyaman saya nggak ada di dunia ini sih. Seperti apa sikap orang tua Anda di rumah saat ini? Sikap orang tua di rumah sih lebih ke karena kan keinginan seorang orang tua kan lebih besar daripada seorang anak gitu. Jadi saya tuh tidak bisa memiliki pilihan untuk kayak saya mau masuk ke sekolah apa, mau masuk ke jurusan apa. Jadi saya terlalu diposir lah, mau harus ini, dan saya kalau misalkan ingin bercerita kayak saya ingin melakukan suatu ini, pasti itu selalu ditolak oleh orang tua saya. Siapa yang membuatmu merasakan bahagia? Kalau sekarang sepertinya masih belum ada sih, karena kayak saya lebih nyaman sendiri sih, karena kepercayaan saya tuh lebih kurang ke orang tuh tidak ada sih, jadi saya lebih nyaman sendiri aja. Apa keinginan terbesar dalam hidup? Keinginan terbesar saya sih lebih ke bebas sih, lebih kayak saya bisa memilih sesuatu, kayak kayak saya punya punya itu, lebih kayak saya bisa memilih kayak ini kayak itu, jadi lebih enak sendiri gitu kalau misalkan pilihan tuh nggak tergantung dari orang lain gitu, jadi ya pilihan sendiri, dan keinginannya lebih kayak nggak ada beban pikiran sih, soalnya lebih ke otak saya lebih ke berisik aja sih. Hal apa yang membuatmu merasa sedih? Yang paling sedih? Sedih sih sepertinya
enggak sih, lebih ke sakit aja sih, lebih kayak emosi yang saya ungkapkan gitu ke orang tua, kayak ingin bagian lebih sedih juga apa segala macam, saya nggak bisa saya ungkapkan gitu, lebih kayak saya pendam aja sih, lebih kayak ya, sakit aja gitu. Seperti apa sikapmu selama ini di keluarga? Sikap saya di keluarga sih lebih lebih tidak memiliki kayak kekuatan sih, lebih kan saya kan 4 bersaudara, dan di keluarga saya yang paling kecil, dan kakak-kakak saya tuh tidak ada yang sama sekali kayak menolong kayak untuk bangkitin saya atau apa gitu. Tapi sikap di keluarga saya ya kayak gitu aja, lebih kayak masing-masing, jadi ya kehidupan saya ya jadi ya masing-masing juga, jadi ya, tidak ada yang lebih. Bagaimana Anda dapat bangkit dari keterpurukan trauma tersebut, dan jika ada seseorang yang mengalami, apa saran untuk mereka? Cara saya bangkit sih lebih ke menceritakan rasa sakit yang saya alami ke orang lain, jadi berbagi ke tenaga medis atau enggak ke orang yang terpercaya. Terus kalau saran sih lebih memang kadang-kadang pikiran itu terlalu kuat ya, cuman pikiran tuh kuat, cuman kita tuh harus lebih ke dapat mengendalikan pikiran-pikiran yang ada. Dan sarannya lebih ke kalau misalkan ada teman, saudara, atau orang-orang sekitar kita yang terdekat gitu, kalau misalkan lagi mentalnya down apa segala macam, didengarkan saja. Jadi jangan sekali-sekali kayak ngejudge kayak kok ini harus kayak gini, lo tuh harus bisa gini-gini, tuh nggak perlu sih, lebih kayak dengerin aja sih, dia tuh pengen ada orang yang ngedengerin aja gitu. Baik, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ya, telah datang ke sini untuk kami wawancarai. sama-sama.